yang bersifat baharu. Baharu atau hadis, dia itu untuk sesuatu, al-hadis. Sifatnya itu kudus. Kudus cuma sama, sifatnya itu baharu. Kudus itu apa? Dia itu adalah sesuatu yang ada setelah ketiadaan. Wujuduhu ba'dal adam. Wadituhu huwa musamma bil kidam. Siapa kemarin yang belajar khoridah? Sudah sampai situ? Siapa yang belajar? Oh, ini nggak ada yang berani. Takut saya tanya kan? Iya kan? Takut saya tanya kan? Oh, ya. Takut saya tanya ini. Oke. Ada yang mengatakan, atau kalau di syarah beberapa syarah, salah satunya di kitab Idhul Mubham itu, dikatakan sebagai al-hadis, ditulis dengan kata al-hadis di belakang itu, dia itu fungsinya untuk litakid, untuk memperkuat. Kenapa kok dia itu fungsinya untuk litakid, bukan lil bayan atau menjelaskan? Karena di tarjama itu, di kitab sulam itu, sudah ada kata anwa, macam-macam. Karena ilmu yang bermacam-macam itu sudah pasti mengidentifikasikan bahwa dia itu bersifat hadis. Bukan ilmu yang bersifat kodim. Karena ilmu yang bersifat kodim dia itu bukan sesuatu yang beraneka macam. Ada yang menafsiri seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang selanjutnya dikatakan idroku mufrodin tasawuron ulim wadarku nisbatin bitasdikin wusim. Gitu ya di matanya ya. Idroku mufrodin tasawuron ulim. Mengetahui idroku mufrod, mengetahui sesuatu yang bersifat tunggal, tasawuron ulim, dia itu disebut dengan tasawur. Contohnya tadi ketika saya mengatakan menggambarkan diu saja, dia itu kan gambarannya itu bersifat mufrad ya, tunggal, bersifat tunggal. Dia itu disebut dengan tasawur. Nah, tasawur. Sedangkan wadarku nisbatin, mengetahui nisbah hukmiyah bainal maudhu' wal mahmul bitasdikin musim, dia disebut atau dinamai dengan tasdik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Imam Akhdari beliau mendahulukan pembahasan tasawur daripada tasdik? Kenapa kok menyebut tasawur terlebih dahulu daripada tasdik? Apa? Apa? Kenapa alasannya? Harus beliau juga punya alasan kenapa mendahulukan tasawur dulu daripada tasdik. Kenapa? Karena tasdik itu salah satunya jawabannya dibangun atas tasawur. Tasdik itu kan kumpulan dari beberapa tasawur. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Yang namanya tasdik itu kalau menurut ahlu manatiko atau jumhur manatiko dikatakan tasdik itu base nafsul hukum. Tapi tasdik itu atau nafsul hukum tidak akan terrealisasi, tidak akan tercapai sebelum kita mentasawurkan beberapa masalah. Apa yang harus kita tasawurkan? Tasawur maudhu', tasawur mahmul, sama tasawur nisbah. Gitu. Makanya itu salah satu. Coba sampean baca. Idroku mufrodin tasawuron wadarku nisbatin bitasdikin wakodimil awwala indal. Nah, itu jawabannya. Wakodimil awwala indal wada'i. Ya. Wakodimil awwala indal wada'i. Lanjut. Kenapa? Karena pendahuluan, didahulukan yang pertama. Wakodimil awwala indal wada'i.
diletakkan pembahasan pertama itu yang dimaksud adalah tasawur daripada tasdik. Kenapa? Karena pendahuluan di sana itu sifatnya itu tabai. Tabai itu pendahuluan yang bersifat alami. Ya, saya jelasin. Ini sebelum kita masuk di bab selanjutnya. Oh, aman. Oh iya, tadi lupa, enggak apa nyalakan. Nah, ada macam-macam pendahuluan. Yang pertama, ada namanya at-taqaddum bit-tabai. Contohnya apa? Nah, ini tasawur didahulukan daripada tasdik. Kenapa? Karena tasawur adalah bagian daripada dia itu juz'un min ajza'itas tasdik. Makanya pembahasan tasawur dia itu lebih didahulukan atau peletakannya itu didahulukan daripada tasdik di matan sulam. Ini alasannya. Karena takodumnya atau pendahuluannya dilihat dari segi apa? Dari segi tabiat atau secara alamiahnya. Secara alamiahnya sesuatu yang bersifat basit itu didahulukan daripada sesuatu yang bersifat murokab. Itu al-juz dia itu muqaddamun alal kul. Kemudian yang kedua, ada namanya at-taqaddum bizaman. Contohnya apa? Gampang contohnya. Saya didahului oleh Febdiu. Mungkin saya didahului oleh Febdiu. Jadi Febdiu dia itu muqaddam alayya. Dia itu lebih dahulu daripada saya. Kenapa? Karena mungkin, ini mungkin ya. Mungkin ya. Kita ibaratkan kemungkinan saja. Walaupun enggak secara realita. Febdiu dia itu lahir tahun 2000 pas. Misal 2000. Jadi kalau teman-teman apa itu panggil Mbah Diu atau Om Diu. Itu. Sedangkan saya lahir tahun 2001. Lebih dahulu mana? Lebih dahulu Diu. Makanya secara zaman Diu itu lebih didahulukan daripada saya. Yang ketiga ada namanya at-taqaddum bisyaraf. Taqaddum bisyaraf ini apa? Taqaddum ketika dilihat dari syaraf. Syaraf itu kemuliaan. Itu lebih mulia mana? Itu. Oke, contoh misal secara zaman, secara tahun kelahiran Diu lebih tua daripada saya. Diu lebih utama daripada saya. Kalau misal dilihat dari apa? Taqaddum bisyaraf, lebih mulia mana? Saya atau Diu? Oke, lebih mulia mana? Saya atau Diu? Oh, oh saya. Oh saya. Oh katanya Mas Ita saya gitu yuk. Oh berarti lebih mulia Mas Ita daripada Diu. Ya, kembali lagi. Jadi kita punya tiga. Yang pertama ada anwa utakodum. Takodum pertama ada namanya takodum bitobai. Yang kedua ada takodum bizaman. Dan yang ketiga ada namanya takodum bisyaraf. Yang keempat ada namanya at-taqaddum birrutbah. Dia didahulukan berdasarkan posisi, rutbah. Tertib, urutan.
Contohnya apa? Soft pertama, dia itu muqaddam ala as-soft as-sani. Yang selanjutnya ada at-taqaddum bil illah. Nah, ini bil illah. Illah itu artinya sebab. Dia itu didahulukan berdasarkan sebab. Contoh, saya sekarang lagi menggenggam spidol. Kemudian saya menggerakkan spidol ini. Lebih dahulu mana? Tangan saya atau spidol saya? Spidol yang saya genggam. Nah, itu contohnya. Kenapa? Karena tidak mungkin spidol ini bergerak kalau bukan saya yang menggerakkan, kalau bukan karena tangan saya yang bergerak. Makanya pergerakan tangan saya ketika saya menggenggam spidol ini lebih dahulu daripada gerakan spidol yang saya bawa. Itu dikatakan sebagai at-taqaddum bil illah. Tuh. Jadi clear ya. Kenapa? Salah satu alasan kenapa kok Imam Ahdari beliau meletakkan di matanya, di sulam meletakkan pembahasan tasawur dan menyebut tasawur terlebih dahulu daripada tasdik. Alasannya apa? Alasannya karena at-taqaddum bit tabai. Itu alasannya. Secara alamiahnya ya seperti itu. Sesuatu yang menjadi bagian daripada sesuatu yang lain atau sesuatu yang bersifat kul atau keseluruhan, dia itu didahulukan bagiannya. Sesuatu yang bersifat basit didahulukan daripada sesuatu yang bersifat murokab. Makanya tasawur ini lebih didahulukan daripada tasdik. Tuh. Ada muskilah? Kalau enggak kita beranjak di ini baru bab baru. Karena kita harus selesai agak cepat. Ya, agak cepat kita. Boleh ditulis dulu. Oke, setelah pembahasan Anwa'ul Ilmi Al-Hadis selesai, di matan itu beliau melanjut di pembahasan ad-dilalah atau bisa dibaca ad-dalalah atau dibaca ad-dulalah. Ada 3 jenis bacaan disebut. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Entah dilalah atau dalalah atau dulalah. Bisa menggunakan salah satu di antara 3 itu. Yang penting ketika mengucapkan satu pengucapan tidak menggunakan 3 penggunaan sekaligus. Bisa nggak bisa? Bisa nggak sampean menggunakan dilala, dulala sama dalala? Ah, ya, bisa kan? Oh, gimana ini? Oke. Saya kasih tamhid terlebih dahulu atau pengantar terlebih dahulu sebelum masuk pembahasan dilala. Nah, dilala ini dia itu sebenarnya bukan pembahasan asli dari ilmu mantik. Sampean catat. Pembahasan dilala secara asalnya bukan pembahasan dari ilmu mantik. Tapi dia itu adalah pembahasan ilmu lugha. Tapi karena mantik ini kaitannya dengan ilmu yang berbasis al-ma'ani atau al-mafahim ad-dhihniyah, makna-makna yang ada di akal
Dan makna-makna yang ada di akal ini dia tidak mungkin bisa kita transformasikan kepada orang lain tanpa melalui suatu perantara, dan perantara itu yang bersifat efektif itu adalah lafaz. Maka ulama manatiko mengambil pembahasan dilalah dan mabahisul alfat sehingga dia itu dimasukkan di ilmu mantik. Tapi secara asal dia bukan ilmu mantik. Tapi pembahasan di fan ilmu lain. Namun dia itu dimasukkan di fan ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik ini butuh dengan pembahasan tadi. Sehingga setelah dimasukkan, fan ilmu mantik ini menjadi kamil. Istilahnya itu takmilan, menjadi lebih sempurna dengan adanya pembahasan ini. Nah, ketika ada suatu pembahasan di ilmu lain, dimasukkan di fan ilmu tertentu, kok dia tidak menjadikan aib atau cacat terhadap ilmu tadi, maka dia itu istilahnya disebut dengan al-istitrod. Itu memasukkan al-istitrod itu memasukkan pembahasan di suatu fan ilmu, kemudian pembahasan di suatu fan ilmu dimasukkan ke fan ilmu tertentu atau di ilmu lain, dan memasukkan itu dia itu tidak menjadikan cacat, justru menjadikan takmil, maka dikatakan sebagai al-istitrod. Kebalikannya, ketika ada pembahasan fan ilmu tertentu dimasukkan di fan ilmu lain, justru pemasukan itu tambah menyebabkan suatu aib atau adanya suatu kecacatan, maka istilah itu disebut dengan al-haswu. Al-haswu. Jadi asalnya gitu. Jadi nanti di pembahasan dilala dan mabahisul alfat, dia itu sebenarnya bukan pembahasan asli ilmu mantik. Gitu. Itu amal daripada manatiko al-islamiyah atau para filsuf terdahulu atau para filsuf dan mutakalimin terdahulu. Kalau di buku-bukunya sebelum masa Islam, ilmu mantik itu nggak ada pembahasan mabahisul alfat, nggak ada pembahasan dilala. Gitu. Namun setelah dia ilmu mantik ini dia itu diterjemahkan di bahasa Arab, kemudian dia itu disaring oleh orang-orang Islam, kemudian ditambahilah beberapa pembahasan sehingga pembahasan itu nanti menjadi pembahasan ilmunya itu menjadi kamil, itu amaliyahnya orang-orang Islam. Gitu. Salah satunya nanti pembahasan kalau di pembahasan kodoya itu ada salah satu macam dari kodoya itu anwaul kodoya bi'tibari kaifiyatin nisbah hukmiyah, ada namanya kodiyah muwajjahat. Nah, itu juga amaliyahnya para filsuf Islam dan para teolog Islam. Tuh. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan dilala. Dilala itu apa? Dilala secara bahasa itu artinya itu al-hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Sedangkan secara istilah manati kalau lebih khusus, atau mungkin yang dipakai nanti dia itu asalnya tadi pembahasan dari ilmu lughah dimasukkan oleh manatiko di ilmu mantik. Mereka biasanya mendefinisikan dilala punya dua definisi, tapi kita ambil satu definisi yang masyhur, dan definisi ini lebih mudah untuk dicerna. Apa maksud dilala itu? Dilala itu fahmu amrin min amrin. Memahami suatu perkara dari perkara yang lain. Jadi memahami suatu perkara dari perkara yang lain. Misal, saya kasih contoh. Diu sedang camping. Diu sedang naik gunung mungkin. Ya, karena kan pendaki ya, Diu ya. Wah, pendaki dia ini. Ternyata sedang mendaki di gunung apa misal? Sinai. Oke.
dakinya sendirian. Kemudian Diu tersesat, kesasar. Di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah jalan, Diu melihat ada jejak kaki. Kemudian Diu memahami kalau, oh berarti nggak jauh dari sini, atau mungkin setelah sebelum saya melewati ini ada orang yang lewat sini. Padahal nggak ada orang, ya. Tapi memahami bisa kalau di sini itu habis ada orang lewat, memahami jejak kakinya. Sehingga Diu bisa memahami suatu perkara, yakni memahami kalau di sana itu ada orang, lewat perkara lain. Lewat perkara apa? Lewat perkara memahami jejak kaki atau melihat jejak kaki tersebut. Sehingga Diu bisa memahami kalau di sana itu ada orang. Itu namanya dilala. Dilala itu memahami suatu perkara dari perkara yang lain. Contoh lagi, misal kita berada di bawah imaroh. Kemudian di atas imaroh kita melihat asap yang mengepul banyak. Akhirnya kita bisa memahami kalau di atas itu pasti ada api. Atau ada orang yang membakar, mungkin lagi nyate atau apa gitu kan. Nah, itu namanya dilala. Dilala itu apa? Memahami suatu perkara dari perkara lain. Kita di sini nggak melihat adanya api, tapi melihat adanya asap. Kita bisa memahami, oh di sana itu pasti ada api. Kita bisa memahami kalau di sana ada api lewat apa? Lewat adanya asap. Itu namanya dilala. Dilala itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ad-dilala al-lafdiyah. Ada yang disebut dengan ad-dilala ghairu lafdiyah. Kalau dilala lafdiyah itu sesuatu yang ada ucapannya, diucapkan. Sedangkan dilala ghairu lafdiyah, dia itu tidak diucapkan, tidak adanya suara. Itu namanya ghairu lafdiyah. Coba. Tadi yang saya contohkan tadi, dia itu termasuk dilala lafdiyah atau ghairu lafdiyah? Kenapa alasannya dikatakan sebagai ghairu lafdiyah? Karena nggak ada suaranya. Beda ketika saya di sini. Ya, kita berada di sini. Kemudian di ruang sana itu ada suara orang minta tolong. Teriak minta tolong. Kita nggak melihat di sana ada orang, tapi kita bisa memahami kalau di sana itu ada orang yang minta tolong. Berarti di sana ada orang. Kita bisa memahami di sana ada orang lewat apa? Lewat suara yang dikeluarkan tadi atau suara yang kita dengar. Itu disebut dengan dilala lafdiyah. Masing-masing daripada dilalah lafdiyah dan dilalah ghairu lafdiyah, dia dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada namanya dilalah at-tabi'iyah. Yang kedua, ada namanya dilalah al-aqliyah. Yang ketiga, ada namanya dilalah al-wada'iyah. Dilalah tabi'iyah maksudnya gimana? Dilalah tabi'iyah itu maksudnya itu yang kita pahami lewat perantara atau secara alamiah. Sedangkan akliyah yang menjadi tolak ukur untuk memahaminya di sana itu adalah akal. Sedangkan wada'iyah, dia itu di sana ada seseorang yang meletakkan suatu tanda. Sehingga sesuatu itu yang diletakkan oleh seseorang tertentu bisa kita pahami. Itu namanya wada'iyah. Sehingga kesimpulannya, dilalah itu dibagi menjadi dua. Lafdiyah dan ghairu
lafdhiyah. Kalau lafdhiyah dia itu ada 3. Tabi'iyah, kemudian akliyah, sama wadaiyah. Sedangkan ghairul lafdhiyah pun begitu. Ada tabi'iyah, ada akliyah, sama ada wadaiyah. Contoh misal, kita ghairul lafdhiyah terlebih dahulu. Yang tidak dilafatkan atau biasa dikatakan sebagai signifikasi nonverbal. Yang tidak dikatakan, yang dia itu masuk dalam cakupan tabi'iyah. Misal, saya kasih contoh. Misal diu. Nah, ini diu lagi. Jangan diu, siapa ya? Sudah terlalu banyak. Faiz mungkin. Nah ini. Misal Faiz. Dia main Instagram. Ya. Punya Instagram? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya HP? Atau ada orang yang mengatakan nggak punya HP karena HP itu buatan orang kafir gitu. Nggak boleh digunakan gitu. Ada yang segitunya? Enggak ya. Enggak ya. Oke. Misal, kita ambil contoh. Siapa Faiz? Faiz main Instagram. Dia punya Instagram. Nah ini tanya. Ada Instagramnya Faiz. Follow ya. Nah, Fa, Fa, Faiz, Faiz Soleh namanya. Faiz Soleh 27. Nah, Faiz ini main Instagram. Nah, kemudian follow-followan sama Rahma misal. Saya ambil contoh. Buat story kemudian di-like. Ya kan, di-like kan, kemudian di-like. Nah, sekarang pertanyaannya, di-like-nya Rahma, story Rahma oleh Faiz itu menandakan apa? Ayo. Oh, ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Oh, ganti ya. Ganti ya. Parah, parah, parah. Kafir, kafir, kafir. Oke, gak. Kita ini kan contoh saja. Ya, sesuatu yang bersifat mungkin saja. Nah, jangan salting, Oh, salting Faiz loh sampean. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Pertanyaannya tadi kembali ke ranah ilmiah tadi ya. Oke. Misal, kok ada istilah? Udah dulu. Udah ya. Tadi ketika Faiz nge-like story-nya Rahma atau statusnya Rahma itu menandakan kalau Faiz apa? Oh, ada yang ngomong suka. Suka iseng. Ada suka iseng. Iya, Kepencet. atau apalagi? Apa kalau sampean? Kepencet. Oh, ini kepencet ya, kepencet. Ada lagi. Effort. Oh. Nah, ini multi tafsir ya. Multi tafsir. Satu tindakan bisa difahami dengan pemahaman yang beraneka ragam. Tergantung siapa yang memahaminya. Dan tergantung dalam kondisi dan situasi bagaimana. Sehingga tadi ketika peristiwa tadi, ketika Faiz nge-like statusnya Rahma, bisa difahami kalau Faiz itu cuma iseng. Itu pertama. Aman Mbak, aman ya. Cuma iseng. Ada juga kata Febdio apa tadi? Kepencet. Gak sengaja. Ini iseng, ini gak sengaja. Ada juga kalau kata Azam tadi seperti apa Azam? Effort katanya. Effort. Gitu. Katanya effort. Atau ada juga tadi yang ngomong pertama kali. Cinta katanya. Gitu. Kan banyak kan? Ya, banyak multitafsir. Nah, itu bisa kita pahami. Ngeleknya Faiz
kepada statusnya Rahma, bisa kita pahami Faiz itu cuma iseng. Bisa kita pahami kalau Faiz itu benar-benar itu dikatakan sebagai lafdiyah dan dia itu masuk dalam cakupan tobi'iyah. Itu tobi'iyah. Secara alamiah seperti itu. Multi tafsir. Oke, setelah itu kita lanjut. Ghairu lafdiyah yang dia itu akliyah. Ayo. Ghairu lafdiyah yang akliyah. Contohnya tadi dilalatul asar alal muasir. Ketika tadi di padang pasir mungkin atau di hutan melihat jejak kaki bisa memahami kalau di sana itu ada orang. Itu masuk dalam ranah atau cakupan ghairu lafdiyah yang akliyah. Sedangkan contoh ghairu lafdiyah yang wada'iyah. Contohnya seperti lampu bangjo. Apa itu? Lampu merah. Itu kalau bahasa Jawa itu lampu bangjo. Itu. Di Jogja gitu enggak bahasanya? Lampu bangjo gitu ya nyebutnya ya. Masa Tuban? Enggak. Tuban itu tadi bahasanya spekulatif, kemudian kayak gitu. Spekulatif, aksiomatik, determinisme. Itu Tuban seperti itu. Kalau mungkin Jogja, kalau Wonosobo ya gitu, mungkin Bangjo kayak gitu ya. Klaten, ya Klaten lagi ini. Nah, itu contohnya. Nah, di lampu merah itu, ketika lampu itu sudah menunjukkan warna merah, kita bisa memahami kalau kita itu disuruh berhenti. Kalau lampunya itu oranye, berarti maknanya kita disuruh bersiap. Siap. Tapi kalau lampu itu sudah hijau, berarti tanda kita boleh melakukan perjalanan. Nah, itu namanya dilalah khairul lafdiyah yang wadaiyah. Lagi-lagi kata kunci dari wadaiyah itu di sana ada orang yang meletakkan suatu makna sehingga kita bisa memahami dari suatu itu. Kalau sesuatu itu punya makna. Itu. Misal, kalau di jalan raya ada pelang kemudian ada gini. Gimana cara memahaminya? Dilarang parkir. Walaupun nggak dilafatkan, tapi kita bisa memahami ya. Bisa memahami kalau ketika kalau di jalan, ketika kita mendapati rambu seperti ini, berarti kita dilarang parkir di sana. Itu pertama. Dilala khairul lafdiyah. Kemudian dilala khairul lafdiyah. Apa dilala lafdiyah? Dilala lafdiyah yang pertama adalah dilala lafdiyah at-tabi'iyah. Tabi'iyah contohnya sama. Misal, apa azam. Itu. Ketika azam di sini gitu kan, kemudian ada siapa mungkin? Udah, mungkin ada cewek gitu aja. Kemudian azam aman. Oke, jangan nggak ada orangnya. Tapi kemudian azam ngomong gini, hem. Apa yang bisa kita pahami? Apa yang bisa kita pahami dari hemnya si azam? Batuk. Batuk. Sakit. Tenggorokan sakit. Tenggorokan gatel. Apalagi? Apalagi? Oh, banyak banget ya. Batuk berdahak. Atau mungkin bisa difahami kalau si azam ini lagi ngode. Ah, gitu kan. Mungkin modus. Oh ya, mungkin. Siapa ya terserah. Itu banyak banget itu tafsirannya. Itu contoh daripada dilalah lafdiyah yang yang tobi'iyah. Kemudian yang selanjutnya dilalah lafdiyah yang dia itu akliyah. Tadi contoh ketika kita di sini, kemudian di ruang sana ada orang yang meminta tolong. Sehingga kita bisa memahami kalau di sana itu ada orang walaupun kita nggak melihat orangnya. Kemudian yang selanjutnya
contoh daripada dilala lafdiyah yang wado'iyah. Ini wado' itu berarti di sana ada orang yang meletakkan. Berarti ada orang yang meletakkan padanya suatu lafadz di sana itu punya makna. Contoh, dilalatul insan alal hayawan an-natik mungkin. Seperti itu. Itu biasanya dicontohkan seperti itu. Kok bisa? Dilalatul insan, dia itu menunjukkan makna hayawan natik. Apa alasannya? Apa alasannya? Misal saya mengatakan hewan, apa manusia? Ya, manusia. Dia itu adalah makhluk hidup yang dia itu tumbuh, juga berkembang, bisa bergerak dengan keinginannya, dia itu bergerak dengan irodah, kemudian dia itu punya sifat natikia. Sehingga dikatakan seperti itu. Kenapa dia dikatakan sebagai dilalah lafdiyah yang dia itu wado'iyah? Karena secara pewadoan, secara peletakan bahasa, memang makna daripada al-insan itu al-hayawan an-natik. Sama dengan contoh, dilalatul asad alal hayawan al-mustaris. Dilalatul asad, apa dilalah asad atau dilalah atau signifikasi daripada singa terhadap maknanya dia. Maknanya apa? Dia itu adalah hewan yang buas. Secara bahasa di sana seperti itu. Kenapa? Karena secara bahasa, ahli bahasa, di sana diletakkannya suatu makna, suatu kata, suatu makna terhadap kata tertentu. Contohnya tadi, contohnya adalah kata al-asad. Asad itu secara bahasa maknanya al-hayawan al-muftaris. Tapi syaratnya harus dilafatkan. Sehingga dia dikatakan sebagai dilalah al-lafdiyah. Dilalah lafdiyah ini yang dia itu wado'iyah, dia itu nanti dibagi menjadi 3. Saya tuliskan dulu biar nggak terlalu pusing. Oke, kembali ya. Ini terakhir. Habis ini kita selesai. Nah, dilalah tadi. Dilalah. Dilalah tadi, sebagaimana yang saya terangkan, secara bahasa apa maknanya? Al-hidayah, artinya petunjuk. Kalau secara istilah, dilalah itu fahmu amrin min amrin. Oke. Dilalah ini dibagi menjadi 2. Apa? Al-lafdiyah sama ghairu al-lafdiyah. Masing-masing daripada lafdiyah dan ghairu lafdiyah dibagi menjadi 3. Apa saja? Tabi'iyah. Oke, berarti al-lafdiyah ini dia itu ada yang wadaiyah,
Kemudian akliyah sama iya. Sedangkan ghairul lafdiyah pun begitu. Dia itu ada yang wadaiyah, ada yang dia itu akliyah, ada yang iya. Nah ini. Sekarang pertanyaannya, apakah semua dilala yang kita paparkan di sini dia itu diambil semua atau mu'tabar indal manatiko? Enggak. Apa yang mu'tabar indal manatiko? Yang lafdiyah wadaiyah. Makanya di matan itu disebutkan langsung sama Imam Akhdari, dilalatul lafdi alama wafaqoh. Yada'unaha dilalatal mutabaqoh. Nah, wadaiyah ini dibagi tiga. Ada yang disebut dengan dilalah tobi, apa itu kok iya? Mutabaqiyah atau mutabaqoh. Yang kedua ada namanya tadom muniyah. Kemudian yang ketiga ada iltizamiyah. Nah, dilalah mutabaqoh ini ya, dilalah mutabaqoh ini, dilalah lafdiyah wadaiyah yang mutabaqiyah ini dia itu dilalatul lafdi ala tamami mawudi alahu. Ketika manusia, misal saya kasih contoh di mana? Di sini ya. Al-insan. Nah, secara bahasa, maksudnya secara bahasa, dia kan diletakkan pada dirinya itu suatu makna. Makna secara utuh darinya itu al-hayawan an natik. Ini makna utuhnya. Lah, ketika pendilalaan itu yang disebut itu adalah makna daripada sesuatu lafadz secara utuh, maka dia disebut dengan dilalah mutabaqiyah. Ya. Sedangkan ketika saya mengatakan al-insan, dia itu al-hayawan saja atau an-natik saja. Berarti dia kan sebagian ya, sebagian daripada makna utuh yang dibakukan oleh kata pada kata insan. Dia disebut dengan dilalah tadammuniyah. Sebagian saja. Sedangkan ketika saya mengatakan al-insan, dia itu adalah makhluk hidup yang son atul kitabah, misal. Nah ini. Sonatul kitabah itu bisa membuat suatu karya tulis. Itu. Sonatul kitabah. Bisa membuat karya tulis. Dia itu bukan makna secara utuh yang diletakkan secara asalnya terhadap kata manusia ini. Bukan juga makna sebagian dari makna utuhnya. Tapi dia itu makna khorid. Makna atau mafhum yang bersifat eksternal. Yang keluar dari pembakuan secara asal kata manusia ini. Tapi makna eksternal ini bersifat lazim. Yaitu sifatnya lazim. Lazim itu apa? Lazim itu maknanya adamul infikak. Adamul infikak itu enggak terpisah. Sekarang pertanyaannya.
Misal ketika saya katakan, manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat karya tulis. Dia itu adalah makna ini, Sonatul Kitabah, makna secara utuh atau asli daripada manusia atau bukan? Bukan ya. Bukan juga, apalagi kalau utuh aja bukan, apalagi sebagian bukan juga ya. Tapi dia itu adalah amrun khorid. Makna yang dia itu keluar dari pembakuan asal. Pembakuan itu pewadoan. Nah, kalau bahasa tadi lagi-lagi, kalau bahasa Tubannya itu pembakuan. Apa bahasa Wonosobo? Iya dah. Oke. Dia itu adalah makna khorid, namun dia itu bersifat lazim. Bersifat lazim bagi apa? Lazim itu maknanya adamul infikak. Dia itu enggak terpisah dari makna asalnya. Mungkin enggak ada suatu makhluk hidup yang bisa buat karya tulis yang dia itu direalkan selain daripada manusia. Apa? Ada enggak? Ada. Ada. Oh, tidak ada. Saya dengarnya ada. Ada. Sonatul Kitabah ini dia itu adalah makna khorid. Namun dia bersifat lazim. Lazimun lahu. Kalau di diksinya itu biasanya lazimun lahu. Kembali kemana lahunya? Ke makna asal atau pembakuan secara asalnya. Kenapa? Karena nggak mungkin sesuatu makhluk hidup yang dia itu bisa punya karya tulis kecuali dia itu juga punya sifat anatik. Tanpa punya sifat anatik. Nah, sehingga dia bersifat lazim. Nah, dilala ini namanya dilala iltizamiyah. Jadi saya ulangi, secara gampangannya, dilala mutobakoh, dia itu adalah dilala terhadap lafat, dilalatul lafdi, dilala lafat, alama wafako, kata apa Imam Akhdari. Maksudnya alama wafako itu apa? Dilalatul lafdi, ala tamami mawudi alahu. Dia itu adalah dilalah suatu lafat terhadap maknanya secara utuh. Makna yang dibakukan terhadap lafat itu secara utuh. Ketika saya mengatakan contoh al-insan, secara asal pembakuannya, maknanya itu al-hayawan an-natik. Ketika dia itu dilalatul insan alal hayawan an-natik, di mana al-hayawan an-natik ini adalah makna utuh, maka disebut dengan dilala mutobah. Oh. Sedangkan dilalatul insan alal hayawan fakot, hayawan saja, au natik fakot, maka dia itu termasuk dilala tadommuniyah. Karena hanya sebagian daripada makna yang dibakukan secara asal. Yang selanjutnya, dilala iltizamnya. Misal ketika kita mengatakan al-insan, dia itu dilala alason atil kitabah. Dia itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat karya tulis. Di mana makna bisa membuat karya tulis itu adalah makna yang bersifat eksternal, amrun khorid, atau makna khorid, makna yang bersifat keluar dari pembakuan makna asal, namun makna khorid ini bersifat lazim, atau dia itu adamul infikak, tidak terpisah daripada makna secara pembakuan asal. Karena nggak mungkin ada makhluk hidup yang dia itu bisa membuat karya tulis tanpa punya sifat natijiyah atau keberpikiran. Sehingga dilala tadi disebut dengan dilala iltizami.
Hanya kalau di matan beliau mengatakan gimana? Dilalatul lafdi ala mawafaqah. Yada'unaha dilalatal mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahwal tizamun in bi aqlinil tuzim. Tuh. Mafhum? Mafhum ya? Sehingga ada yang kata kalau kata Febdio easy katanya nih. Nah, awas kalau pertemuan selanjutnya tak tanyain ya. Iya, pokoknya nanti pembahasan-pembahasan atau pertanyaan yang sulit saya lempar ke dia nanti. Oke, kita review awal. Dilala itu apa tadi? Secara bahasa itu al-hidayah. Kalau secara apa? Secara istilah itu fahmu amrin min amrin. Dilala tadi dibagi menjadi dua. Apa? Lafdiyah sama ghairu lafdiyah. Yang pertama, lafdiyah. Dia itu ada yang dibagi kepada iya, akliyah sama tabi'iyah. Ghairu lafdiyah pun begitu. Ada iya, akliyah sama tabi'iyah. Nah, enggak semua dilala yang disebutkan ini dia itu mu'tabar indal manatikoh. Dia itu dianggap atau diambil pembahasannya menurut manatikoh. Tapi yang diambil cuma dilala al-lafdiyah yang wada'iyah. Dilala lafdiyah yang wada'iyah dibagi tiga. Ada dilala mutabakiyah, tadammuniyah, sama iltizamiyah. Berarti ini yang dipakai ya. Tuh. Untuk tadi penjelasan mutabakiyah, tadammuniyah, iltizamiyah itu sudah kita ketahui. Mudah ya? Mudah ya? Oh, mudah. Oke, kita baca sedikit matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal atau tadi yang kita bahas? Oh, yang sudah dibahas saja? Atau dari awal? Kita baca. Dari awal, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'a bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Jadi segala puji bagi Allah, zat yang sungguh telah menampakkan berbagai bentuk pemikiran kepada orang-orang yang memiliki akal li arbabil hija. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan ia adalah zat yang telah menghilangkan atau menyingkap. Wahatto, setiap menyingkap apa? Setiap tabir penutup, yakni kabut kebodohan dari langit-langit pikiran, min sahabil jahli, dari langit-langit pikiran. Hatta badat selahum syumusul ma'rifah, ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Sehingga menjadi terang matahari pengetahuan bagi mereka. Yang akhirnya mereka dapat apa? Melihat setiap permasalahan-permasalahan yang rumit. Sehingga permasalahan tadi, setiap permasalahan yang rumit terurai menjadi jelas. Tadi mukhaddaratiha munkashifah. Permasalahan-permasalahan yang rumit itu terurai menjadi jelas. Nahmaduhu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islami. Oke, kami akan memuji kepada Allah, zat yang maha agung atas segala nikmat, yakni nikmat yang berupa apa? Berupa iman dan berupa nikmat iman dan Islam. Man khossona bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Dia adalah zat yang telah memberi keistimewaan kepada kita dengan manusia terbaik yang terutus. Maksudnya itu terbaik itu sebaik-baik manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi, maqamatil ula, mendapat derajat yang tinggi. Siapa itu? Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hasimiyil mustafa, yakni Nabi Muhammad, pemimpin dari orang-orang yang diikuti atau ditaati, berbangsa Arab, keturunan Bani Hasim, dan beliau adalah orang pilihan.
Shalla alaihillahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada beliau sepanjang akal pikiran masih tetap tergerak menyelami permasalahan-permasalahan rumit tadi dari makna-makna yang luas bak laksana lautan. Wa alihi wa sahbihi dawil huda mansyubbihu bi anjumin fil ihtida. Dan semoga Allah Ta'ala tadi melimpahkan rahmat juga tadi kepada siapa wa ali, kepada keluarga serta para sahabat beliau dan para pemilik petunjuk. Adalah mereka yang diibaratkan bintang-bintang yang memberi petunjuk. Kata mansyubbihu bi anjumin fil ihtida. Mereka yang diibaratkan bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Wa ba'du fal mantiku lil janani, kata beliau, nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ini penting, sampean catat, harus sampean ibarat ini harus terpatri dalam pikiran sampean. Kata beliau, wa ba'du fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dan setelah tadi wa ba'du, dan setelah tadi membaca basmalah dari awal tadi bismillah tadi, kemudian hamdalah, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, sahabat serta keluarganya. Fal mantiku lil janani, kedudukan ilmu mantik itu, kedudukan ilmu mantik bagi hati, kata beliau, fal mantiku lil janani, kedudukan ilmu mantik bagi hati, nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dia itu sebanding dengan kedudukan ilmu nahwu ketika disandarkan kepada ilmu, kepada lisan. Kalau kita belajar ilmu nahwu, itu fungsinya supaya kita tidak salah dalam berucap ya. Ya, karena dia itu yang dilihat itu awakhiril kalimnya itu, awakhiril kalimahnya. Maka dia itu kaitannya dengan lisan kita omongan. Ya. Sedangkan ilmu mantik itu kaitannya dengan jinan hati. Hati itu maksudnya itu akal. Akal kita. Kalau ilmu nahwu itu mencegah manusia dari kesalahan berucap, maka ilmu mantik itu mencegah manusia dari kesalahan berpikir. Fayasimul afkaro an ghayil khata wa an dakikil fahmi yakshiful ghita, kata beliau. Ilmu ini atau ilmu mantik ini, dia itu menjaga pikiran dari terjadinya kesalahan yang terjadi disengaja dan membuka penutup pemahaman yang rumit. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Maka ambillah, fahaka, maka ambillah. Ya. Isim fi'il ya, isim fi'il amr ya. Yang belajar qatrun nada kan. Lagi-lagi jadikan sandaran gitu. Teman-teman kita yang sudah belajar qatrun nada ini kita jadikan sandaran gitu kan. Febdiu, kemudian siapa Faiz, kemudian siapa lagi Azam, Rama juga. Iya. Oh loh. Tadi ya fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Maka ambillah beberapa kaidah dari dasar-dasar ilmu mantik, di mana kaidah tersebut dapat mengumpulkan beberapa faedah dari cabang-cabangan ilmu. Samaituhu bisullamil munawraqi yurqabihi sama'u ilmil mantiki. Aku namakan karya ini, kata beliau, nadom ini, dengan nama sulam munawraq. Sulam itu artinya tangga, al-munawraq itu artinya yang dihiasi. Tangga yang dihiasi, namanya sulam munawraq. Kata beliau, yurqabihi sama'u ilmil mantiki, di mana dengan karya ini dapat digapai ilmu mantik dengan mantik yang tinggi laksana ilmu. Jadi beliau ingin menjadikan kitab sulam ini sebagai batu loncat pertama. Supaya tolib yang ingin mempelajari ilmu mantik dan bisa sampai pada ilmu mantik yang levelnya agak tinggi, beliau mengarang kitab ini. Dengan Dengan harapan supaya ilmu ini bermanfaat bagi tolib itu, dan tolib tersebut bisa naik level ke kitab yang lebih rumit lagi atau agak mikir lagi.
Wallahu arju. Yang benar apa? Wallahu atau wallaha? Apa? Wallaha. Kenapa? Wallaha. Ayo. Wallaha. Ya benar. Wallaha. Karena dia itu menjadi maf'ul ya. Kenapa yang di muqaddamkan? Salah satu faedah di ilmu ma'ani nanti ketika teman-teman belajar ilmu ma'ani, dia itu takdimul maf'ul an amilihi. Dia itu faedahnya litakid. Salah satunya. Bener gak? Nanti kalau saya salah dibenerkan ya. Oh benar. Nah, kalau yang ahli nahu gitu berarti padahal saya yakin mereka juga belum belajar ilmu ma'ani gitu kan. Oh, nah denger. Allah arju ayyakuna kholiso liwajahil karimi laisa kholiso. Dan hanya kepada Allah aku berharap, kata beliau, semoga kitab ini menjadi karya yang murni karena Allah semata dan tidak berkurang sedikit pun manfaatnya. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Misalnya itu lil mubtadi'i gitu. Karena daruratus syair ya, maka lil mubtadi. Bener gak? Kalau di ilmu apa? Arud wal qawafi. Dan semoga kitab ini bermanfaat bagi tolib pemula, kata beliau, lil mubtadi, tolib pemula yang baru mempelajari ilmu mantik sehingga mendapat petunjuk, kata beliau, agar sampai pada kitab yang lebih luas pembahasannya. Maghrib. Di sini. Baca saja kita. Oke. Faslun fi jawazil istighali bihi wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwali. Tadi pembahasan perbedaan ulama mengenai hukum boleh tidaknya memperdalam ilmu mantik itu ada di tiga, ala salasatin aqwali. Fabnus Sholahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyuk lama. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi keduanya mengharamkan. Wa qala qaumun yanbaghi ayyuk lama. Dan segolongan ulama berpendapat sebaiknya ilmu mantik ini dipelajari. Waqala qaumun. Qaumun di sana itu dia itu nanti dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazuhu likamilil qariha. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dan benar, ini pendapat yang masyhur lagi sahih, kata beliau, yang benar, pendapat yang benar boleh mempelajarinya bagi orang yang memiliki akal sempurna atau daya nalar yang cukup tadi. Mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ilas sawabi. Dan juga sosok manusia yang senantiasa membiasakan diri mengamalkan kandungan as-sunnah dan Al-Qur'an agar agar dengan hal ini seseorang mendapat petunjuk mendapat suatu kebenaran. Kemudian yang selanjutnya faslun fi anwa'il ilmi al-hadis. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa tarku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengetahui makna mufrad itu dikenal dengan nama tasawur. Sedangkan memahami atau mengetahui adanya nisbat atau penyandaran hukum tadi, dia disebut dengan tasdik. Wa qaddimil awwala indal wada'i li'annahu muqaddamun bit-tabai. Dahulukanlah yang pertama, yakni tasawur. Saat peletakan. Kenapa? Alasannya? Alasannya li'annahu muqaddamun bit-tabai. Karena sungguhnya bagian yang pertama tadi atau tasawur itu didahulukan daripada tasdik itu secara tabiat atau natural. Wan nadhari mahtaja li ta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jali. Kemudian ada ilmu yang bersifat nadhari. Nadhari itu apa? Mahtaja li ta'amul. Dia itu adalah sesuatu yang membutuhkan ta'amul. Wa aksuhu wa daruriyul jali. Dan kebalikan daripada an-nadhari itu atau ilmu yang bersifat spekulatif tadi adalah ilmu yang bersifat aksiomatik atau daruri. Daruri itu sesuatu yang jali, sudah jelas gitu. Berarti dia itu nggak butuh ta'amul. Wa ma bihi ila tasawurin musil yud'a biqaulin syarihin fal tabtahil. Kata beliau, sungguhnya yang digunakan menghantarkan pada tasawur itu nanti disebut dengan qaul syarih.
maka sungguh carilah itu, kata beliau. Bagaimana di pembahasan awal kemarin, ilmu mantik itu dia itu membahas dua pembahasan besar. Yang pertama adalah pembahasan tasawur, yang kedua tasdik. Kalau bab tasawur tujuannya itu adalah pembahasan qaul atau pembahasan ta'rif, ini yang dimaksud di matan ini. Wa ma litasdikin bihi tuwsila bi hujjatin yu'rafu indal uqalah. Sesuatu yang digunakan menghantarkan pada tasdik itu dikenal oleh para ulama manatiko dengan sebutan hujjah. Makanya di pembahasan yang kedua di ilmu mantik adalah pembahasan tasdikot. Tujuan dari pembahasan tasdikot apa? Al-burhan atau hujjah tadi. Itu yang dimaksud oleh musonif atau imam Dori. Kemudian beliau mengatakan dilalatul lafdi alama wafaqo yad'unaha dilalatal mutabaqo. Nah, ini beliau ini ingin membahas tentang dilalah. Kata beliau, petunjuk berbentuk lafat atau suara atas makna yang sesuai dengan lafat tersebut alama wafaqo yad'unaha dilalatal mutabaqo, maka ulama mantik menyebutnya dengan dilalah mutabaqo. Wa juz'ihi tadammunan, kata beliau. Sedangkan petunjuk dari sebagian dari makna lafaz tersebut dikatakan sebagai tadammun atau dilalah tadammunia. Wa ma lazim fahwa iltizamun. Dan petunjuk atas makna lazim atau lazim itu tadi maknanya itu sesuatu yang terikat atau adamul infikak, tidak terpisah. Fahwal tizamun, maka dia disebut dengan dilalah iltizam atau iltizamiyah. In bi aqlinil tuzim, maka dinamakan dengan dilalah iltizamiyah jikalau lazim ditetapkan dengan perantara akal. Nah, di sini bi aqlinil tuzim ini kita nggak membahas nanti. Karena apa? Karena nanti dia itu ada pembahasan yang lebih tawasuk lagi. Pembahasan tawasuk lagi dia itu pembahasan taksimul luzum. Ada yang dia itu tibari wuduhil wal khofa. Nanti ada namanya al-luzum al-bayin dengan al-luzum khairul bayin. Nanti luzum yang dia itu apa bayin, ada yang dia itu bimakna am atau bimakna akhos. Sedangkan di pembahasan selanjutnya taksim selanjutnya itu al-luzum bi'tibari mahallihi. Ada al-luzum fid dhihni, ada luzum fil khoriji, ada luzum ad-dhihni wal khoriji. Sedangkan dilihat atau ditinjau bi'tibari hakimi ada luzum tabi'i sama luzum akli. Ini yang akan dibahas. Karena melihat waktu kita cukupkan di pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa khafala an dhikrihil ghafilun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Khairu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.